Halo guys, kembali lagi di Bikin-Bikin. Jadi beberapa waktu yang lalu itu saya bikin mesin ice tube atau ice crystal gitu ya, pakai outdoor AC juga. Nah ini pesanan orang nih guys. Jadi ini eksperimen pertama, sekaligus harus langsung jadi, terus langsung mau dipakai produksi gitu ya ceritanya ya. Belum saya kirim ke konsumen, ini saya mau testing dulu, mau lihat karakteristiknya, terus gimana-gimananya lancar atau tidak, terus konsumsi listriknya kayak gimana, nah itu saya mau coba. Dan ini mesinnya langsung dimodelin sama konsumennya sendiri ya, jadi karena saya belum pernah bikin dan biayanya juga mantap gitu bikinnya, jadi ya langsung di pre-order gitu lah ya sama konsumen kita, sambil nunggu saya eksperimen dan ngetes-ngetes gitu, jadi waktunya ya lumayan cukup lama lah. Jadi ini panel kontrolnya cukup sederhana dan mudah dipahami, karena tombol-tombolnya juga sedikit dan intuitif gitu ya. Jadi ini ada termostat, tombol kompresor, terus kita bisa pilih modenya, bisa semi auto atau manual gitu ya. Kalau semi auto nanti tinggal panennya aja, kita perlu kehadiran kita gitulah kira-kira. Beberapa prosesnya itu udah otomatis gitu ya. Terus di bawah, paling bawah itu ada tiga tombol manual, ini ada isi air, kuras air, sama untuk ngelepas ice tube atau ice kristalnya saya pakai hot gas gitu ya, pakai gas panasnya itu, jadi nggak perlu lama-lama gitu ngelepas ice tube-nya gitu. Ya kurang lebih prinsip kerjanya sama kayak mesin ice tube besar gitu ya, cuma ini bisa dibilang miniaturnya gitulah. Nah kalau kapasitasnya sendiri itu setelah saya tes itu, kalau suhunya 30 derajat ya, suhu sekitar 30 derajat, itu paling nggak kita bisa dapat sekitar 168 kg per hari itu ya. Itu kalau suhu ruangan 30 derajat terus. Dan air itu nggak perlu didinginin dulu, jadi kita bisa pakai air 30 derajat, kita dinginin, nanti sisanya kita kombinasi gitulah. Kalau misalkan malam suhunya itu lebih rendah, itu bisa dapat lebih banyak lagi. Jadi kalau mesin generasi pertama ini sekitar 168 kg ya per hari ya. Tapi saya udah punya planning untuk upgrade dengan suhu sekitar 30 derajat. Di mesin versi berikutnya itu saya mau tingkatin ke 170 sampai dengan 200 kg ya, dengan suhu sekitar 30 derajat. Oke, saya mau mulai. Jadi di bagian depan mesin itu kita bisa naruh 3 ember nih ya. Ini ukuran 20 liter kali 3 gitu. Bisa buat nampung airnya. Jadi karena mesin saya nggak tersambung ke sumber air ya, itu bisa nanti kita sambungin ke tandon ya. Jadi dari filter, kalau mau bening airnya kayak kristal itu pakai air RO, nah itu masuk ke tandon baru masuk ke mesin ini gitu ya. Nah karena saya belum tersambung dengan penampungan air, jadi saya isi manual lewat depan kayak gini nih. Jadi bisa diisi manual kayak gini, bisa juga otomatis atau semi otomatis. Nah, jadi saya udah isi air di bak penampungan airnya itu ya. Jadi mesin saya hidupin, jadi ini suhunya lagi panas nih ya. Itu aja tuh 31 derajat tuh. Itu dari airnya ya segitu ya, karena emang cuacanya lagi panas nih. Jadi saya hidupin kompresornya, terus saya pilih ke mode manual. Jadi saya pilih manual dulu. Jadi kalau saya kasih istilahnya ini mancing gitu. Jadi dari suhu air 31 derajat itu, ya kan, nanti sekitar sekian persennya akan jadi es, dan sekian persennya akan jadi air dingin gitu. Jadi air dingin itu nanti kita pakai lagi, kita kombinasikan dengan air dengan suhu 30 derajat, campur, tetap dingin airnya. Jadi proses bikin ice tube-nya itu akan lebih cepat setelah yang pertama ini, karena airnya sudah dingin. Oke, kondensornya udah hidup nih. Terus nggak lupa saya reset wattmeter saya untuk nanti kita ngecek konsumsi listriknya ya. Jadi saya nggak bakal ngetes 12 jam atau 24 jam nih guys. Jadi simulasinya sekitar 4 jam aja ya. Ini proses pendinginannya secara real time, jadi kecepatannya kurang lebih kayak gitu ya. Dan untuk proses mancing ini kurang lebih itu sekitar 30 menit. Jadi untuk lihat ukuran ice tube-nya, itu kita tinggal ngintip di ada side glass kecil gini ya. Nah, itu kita bisa lihat diameter esnya dari situ. Jadi ini udah 27 menit, ntar lagi kita panen ya, 30 menit. Dan proses untuk ngelepasin esnya itu kurang lebih sekitar 4 menitan, ya 5 menit lah ya. Dan rata-rata penggunaan listriknya itu sekitar 1000 watt ya. Karena saya pakainya ini mode manual, jadi saya hidupin mode kuras air itu. Nah, air yang udah dingin itu yang nggak jadi es, kita tampung di ember yang di bawah.
Nah, kita ini panen pertama nih. Ini saya nyoba nih pakai air mentah ya, makanya warnanya putih. Kalau mau bening, yaitu pakai air RO. Dan ya kalau produksi beneran pakai sarung tangan lah ya. Ini saya cuma ngetes mesin aja, jadi pakai tangan gitu aja. Terus air mentah juga kan. Iya, namanya juga ngetes mesin ya. Oke, jadi nih panen pertama itu saya dapat 2,925 ya, 2,9 kilo. Ini keranjangnya itu sekitar 150-125 gram deh. Jadi kita dapatnya segitu. Oke, jadi proses mancing ini 2 kali ya. Jadi kita bisa dapetin sekitar mungkin 20 literan ya air yang udah dingin gitu. Nah, di watt meter ini udah menunjukin sekitar 1 jam ya. Ini udah proses mancing yang kedua. Ini saya mau panen. Air dingin ini saya tampung. Ini saya hidupin, karena saya manual, saya hidupin mode hot gas ini ya. Jadi nanti kalau pas proses panen itu masuk ke proses ngelepas ice cube-nya itu nanti alarmnya bunyi ya. Semi auto ataupun manual dia pasti akan bunyi. Jadi misalkan sambil nungguin warung gitu ya, terus saya pakai semi auto udah mau panen, dia akan manggil gitulah kira-kira. Oke, ini yang proses mancing yang kedua itu dapat kurang lebih sama ya, 2,8 dikurangi 100 gram lah. Nah, selanjutnya itu karena kita udah dapat air dingin yang cukup gitu ya. Jadi saya akan pakai mode semi auto itu sekitar 25 menit ya untuk suhu sekitar 30 derajat. Jadi kalau siang hari 30 derajat waktunya segitu ya. Itu tergantung suhu sekitar ya, itu ngaruh banget. Jadi misalkan suhu sekitarnya lebih rendah ya pasti akan lebih cepat juga. Nah, ini udah 2 jam sekian ya. Jadi saya udah beberapa kali panen dengan mode semi auto yang sekitar 25 menit itu. Nah, mode semi auto ini juga bisa disesuaikan dengan keperluan ya. Oke, ini dapatnya sekitar 3,8 ya. Nanti kita terus coba gitu, terus kita nanti cari rata-ratanya aja buat kita kalkulasi. Ya, panen lagi. Kali ini kita dapetin 3,4 lah ya, 3,4. Oke, yang sekarang kita dapetin 3,5 kilo lah ya. Nah, kayaknya habis ini itu panen terakhir ya. Udah sekitar 4 jam gitu lah. Cukup lah, nanti kita tinggal kalkulasi aja. Oke, ini yang terakhir. Kita udah running 4 jaman ya, 4 jam 10 menit itu. Kita sudah pakai listrik sekitar 4,59, 4,6 kWh lah ya. Oke, yang terakhir ini kita dapetin 3,7 ya, 3,6 lah, 3,6 kilo. Ini ya, 4 jam udah ya sebanyak ini lah. Pasti agak cair ya, karena nggak masuk freezer. Oke, saya ke wattmeter saya untuk dapetin data ini ya. Total kita ngetes 4 jam 18 menit, terus listriknya itu kita pakai 4,7 kWh. Oke, nah ayo kita kalkulasi nih. Oke, kita bahas konsumsi listriknya dulu nih guys. Jadi tadi itu kan kita running 4 jam 18 menit ya. Biar gampang kita langsung aja ya. 18 menitnya kita korting lah. Nanti hasilnya tuh harusnya lebih murah ya. Sedikit 24 berarti kan dibagi 24 jam dibagi 4 ya sama dengan 6. Berarti 6 kali 4,7 kWh tadi ya. 4,7. Jadi sama dengan 28,2 kWh ya total ya dalam sehari atau 24 jam. Jadi kalau kita kaliin ke harga listriknya, kita pakai harga listrik yang udah naik Pak, masih turun atau gimana ya? Kita pakai yang standar ya. Jadi yang bisa dibilang yang paling mahal nih, yaitu 1.444,70 per kWh itu ya. Jadi 28,2 kita kali 1.444,70 gitu kan. Sama dengan, jadi konsumsi listriknya sehari itu adalah 40.740,54 rupiah. Jadi 41.000 gitu ya. Itu ini udah kita korting ya. Korting tadi 18 menit itu nggak kita hitung ya. Jadi harusnya ini bisa lebih rendah nih hasilnya nih. Oke, jadi biaya listriknya itu sekitar 40.000 gitu ya. Oke, selanjutnya saya mau coba hitung kita dapat berapa ice cube per kilogram dalam per hari gitu ya. Jadi saya mau pakai itu, kita kan tadi udah tes ya, ada kadang-kadang 3,6, ada tadi juga 3,9 kilo. Jadi saya mau rata-ratain itu sekitar 3,5 kilo aja. Jadi saya mau hitung tanpa pakai istilah mancing tadi ya. Jadi saya asumsikan, oh saya punya freezer kok, jadi airnya saya dinginin dulu di freezer, baru saya langsung produksi pakai semi auto gitu ya, ibaratnya ya. Kita asumsikan lingkungan sekitar, suhunya itu udaranya segala macam 30 derajat gitu ya. Jadi 24 jam saya jadiin menit dulu nih, kali 60 ya kan, sama dengan 1.440 menit gitu ya dalam sehari ya. Nah, tadi prosesnya itu kita pakai semi auto dari ngisi sampai panen itu segitu 30 menit. Jadi saya
misalnya 1440 ini saya bagi 30 menit gitu ya, sama dengan dapatnya 48. Jadi dalam sehari kita bisa panen 48 kali. Nah, 48 kali ini saya kalikan 3,5 kilo, 3,5 kilo gitu ya, sama dengan dapat angka 168 kilogram. Nah, ini kan asumsinya lingkungan sekitar itu udaranya segala macam 30 derajat ya. Tapi kan dalam sehari itu kan nggak mungkin 24 jam tuh siang terus gitu ya. 30 derajat itu kan siang ya umumnya ya. Malam pasti suhunya lebih dingin. Maka dari itu 168 ini anggaplah paling minimalnya gitu. Jadi tuh kemungkinan besar kalau malam suhunya turun, ya kan, suhu udara turun segala macam, itu bisa dapat lebih dari 168 kilo dalam sehari. Tapi ini juga karena ini mesin generasi pertama, saya udah punya triknya gitu ya untuk meningkatkan efisiensi sehingga nanti paling minimal tuh dapat sekitar 170 sampai dengan 200 kg lah per hari. Gitu saya udah ada triknya. Nah, kalau dihitung dari biaya kan itu mesinnya pakai listrik 40.000 ya, 168 kilo, anggap katakanlah 10 kilonya dijual berapa ya, 10.000 gitu misalkan kan. Ya masih masuk lah ya. Kalau air dari air pompa kita filter ya biayanya nggak terlalu tinggi lah ya. Yang paling besar kan listriknya itu. Kalau kantong juga murah lah kantong. Sama kalau freezer itu yang pernah saya hitung, kalau kita lihat di mesin yang es batu saya bikin itu kan freezer juga murah ya, per harinya cuma berapa gitu ya. Terus kalau langsung dijual kan cepet gitu muternya. Jadi masih masuk gitu secara budgeting. Dari biaya dan hasil yang dapat masih masuk lah. Jadi mesin udah oke, segala macam, nggak ada kendala, langsung dikirim aja. Biasanya kan ada ya penjual tuh yang begitu barang dijual udah nggak mau tahu gitu. Yang beli nanya-nanya tuh udah nggak diurusin gitu. Ada tuh kayak gitu guys. Jadi dia beli mesin esnya sama siapa tapi nanya-nanya sama saya gitu. Ada yang kayak gitu tuh. Biasanya kalau yang beli nanya apa pasti saya ladenin kan. Ini gimana biar bagus lah, biar efisien, biar kerjanya normal gitu kan. Nah ini kebalikannya nih guys nih. Jadi saya yang rajin nanya tapi konsumennya yang hilang. Nah ini justru yang susah dihubungi ini konsumen ini. Kemarin saya mintain testimoni gitu lah ya pas produksi itu nggak dikirim-kirim nih, cuma dikasih janji-janji aja. Jadi sempat WhatsApp udah ngetes gitu kan, katanya lagi sulit gitu untuk jualan karena lagi PPKM gitu lah ya. Jadi banyak warung segala macam tutup gitu kan. Cuman kemarin katanya sih puas ya dengan performa mesinnya, itu puas gitu. Dan jadi karena dia tinggalnya di kaki gunung gitu ya, daerahnya sejuk gitu lah bisa dibilang ya. Jadi dia produksi malam gitu ya karena suhunya rendah gitu kan. Itu dalam 15 menit dia bisa dapetin 3,5 kilo tuh. 15 menit doang itu, 15 menit udah sama ngelepasnya kayaknya, sama proses ngelepas esnya tuh. Jadi 15 menit itu panen gitu udah. Jadi dia produksi ini chat WhatsApp nih ya. Dari jam 9 sampai jam 6 pagi tuh dapat 120 kg tuh. Itu berapa jam tuh? 8 jam. 8 jam dapat 120 kg tuh kan. Kalau siang juga karena di daerah kaki gunung gitu jadi lebih sejuk ya, itu nggak perlu setengah jam untuk panennya, mungkin sekitar 20-25 menit udah cukup itu. Jadi itu tadi kalau dikombinasi itu dia bisa dapetin 260 kg itu ya, itu mesin generasi pertama tuh yang belum saya naikin efisiensinya. Jadi kalau misalkan saya naikin efisiensinya bisa lebih banyak lagi dapatnya ya kan. Ya gitu sih kira-kira guys ya. Oke, kalau misalkan mau tertarik, pengen tahu harganya segala macam, nggak perlu WA saya, bisa cek di link kanan atas di headernya YouTube saya itu ya, ada link Tokopedia, itu bisa cek di sana gitu kan. Kalau misalkan udah serious buyer atau segala macam baru WhatsApp ya guys ya. Oke guys, gitu aja. Cuman pengen sharing proses dagang gitu kan di tengah pandemi. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Kalau yang berminat silahkan. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa.